Dia bersumpah kalau dia tidak tahu. Dan dia juga tidak tahu siapa yang mengirim Bobby ke sana. Ma, kelihatannya Mama mulai percaya dengan semua kebohongan dia. Justru Mama berharap kalau dia berbohong. Sebab kalau sampai sumpahnya itu adalah kebenaran, Mama khawatir bukan saja adiknya Denny yang terancam bahaya, tapi juga kamu, sayang. Maksud Mama apa? Mama nggak usah khawatir dengan saya. Saya bisa jaga diri. Ya, Ma ya. Saya berangkat dulu. Hati-hati, sayang. Kak Bobby? Kak Bobby? Kak Bobby? Kemana ya? Kok nggak ada? Kak Bobby? Kak Bobby? Kak Bobby? Kak Bobby? Kak Bobby? Kemana ya? Lebih dari 40 juta orang. Kalau kita mencari seperti ini, kita tidak akan berhasil menemukan berlian. Kita jangan patah semangat. Cari saja di tempat anak-anak muda mangkal. Harapan itu akan lebih besar untuk bisa menemukan dia. Saya lebih berharap Bobby telepon Papa. Kalau sampai nanti malam berlian belum ketemu, saya akan lapor ke polisi. Polisi biasanya akan mencarinya setelah kamu melaporkan 2 kali 24 jam. Saya akan minta kepada polisi untuk memberi pengecualian, Pak. Karena berlian masih di bawah umur. Stop, Pak, stop, Pak. Saya mau tanya sama orang itu. Sebentar, Fer. Tunggu, Fer. Saya mau bicara sama kamu. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ini pasti Bobby. Dicari kemana-mana. Tidak taunya ada di sini. Mas, maaf Mas. Saya kira Mas orang yang saya cari. Iya, tapi kamu udah ngagetin saya. Iya Mas, maaf ya Mas. Sudah mengagetkan Mas. Lebih baik saya tidak ikut dalam pencarian ini. Karena kalau kita menemukan Bobby, Bobby pasti tidak akan mengenali saya. Dan kamu sudah terlanjur memperkenalkan saya sebagai ayah Bobby. Ini akan mempersulit kamu, Fer. Yang kedua, kalau nanti Denny melaporkan kepada polisi, polisi pasti akan banyak bertanya kepada saya tentang Bobby. Dan ini juga akan menyulitkan saya, karena saya tidak tahu apa-apa, Fer. Kalau itu terjadi, saya akan menjelaskan pada polisi dan Denny. Untuk saya tidak ada risiko. Risiko Anda, bukan urusan saya. Fer, tunggu sebentar, Fer. Ferry, Fer. Fer, Gimana? saya kira orang itu Bobby. Ternyata bukan. Ya udah, kita lanjutkan lagi untuk mencari berlian. Yuk. Yuk. Kamu dari mana? Kok saya ditinggal sendirian? Saya tidur di sofa, di teras depan. Kenapa nggak tidur di kamar? Karena saya sayang kamu. Saya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Makasih ya. Saya mandi dulu ya. Kamu udah mandi belum? Belum, nanti aja. Jakarta begitu luas. Pasti sangat sulit bagi Denny dan Ferry untuk menemukan Berlian. Mudah-mudahan Berlian sadar ya Tante. Terus telepon kita lagi. Berlian masih terlalu muda untuk mengenal dan mengetahui bahaya. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi Tante gak usah khawatir soal Bobby. Bobby gak akan nyakitin Berlian, apalagi merusak masa depan Berlian, Tante. Kamu tahu apa tentang Bobby? Dan saya mau tanya sama kamu. Apa alasan kamu untuk percaya dengan seseorang yang kamu tidak tahu asal-usulnya? Kalau kita tidak terlalu menekan Berlian, Tante, mungkin Berlian sudah cerita sama kita segala sesuatunya tentang Bobby. Supaya kamu tahu, Dila, saya tidak pernah dan tidak akan pernah untuk membiarkan Berlian melakukan kebodohan. Apa yang dilakukan Berlian sekarang? Dia lari dari rumah ini semua gara-gara kamu. Dan ini semua harus kamu bertanggungjawabkan. Puas kamu sekarang. Puas kamu. Saat ini hanya Tuhan yang tahu di mana dia dan bagaimana keadaan adik kamu sekarang. Kamu tidak seharusnya menyalahkan Dila. Kamu mau tahu kenapa, Hardy? Karena dia harus bertanggung jawab atas larinya Berlian. Kamu yang harus bertanggung jawab. Bukan Dila dan bukan siapa-siapa. Berani sekali kamu, Hardy, menyalahkan saya. Karena hanya saya yang berani mengatakan ini pada kamu. Keponakan-keponakan kamu tidak satu pun yang berani. Mereka takut kalau menyinggung perasaan dan hati kamu. Sampai-sampai mereka harus mengorbankan perasaan mereka. Hardy dengar. Saya tidak butuh ceramah kamu. Kamu tahu, saya mau kamu tinggalkan tempat ini. Karena saya mau sendirian. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya mengatakan apa yang harus saya katakan. Saya sependapat dengan Dila bahwa kamu memang salah. Dalam hal ini, Dila lebih dewasa daripada kamu. Kamu berhasil membesarkan mereka. Mereka tumbuh dengan sehat. Tapi kamu gagal menangani jiwa mereka. Apakah tidak terlintas dalam pikiran kamu kalau kamu telah menyakiti hati mereka? Kamu tentang perasaan mereka. Ini sama saja kamu menghancurkan harapan mereka. Kamu tahu apa tentang keponakan saya, Hardy? Mungkin saya so tahu. Tapi satu hal saya tahu. Bahwa kamu memaksa Dila keluar dari kuliahnya. Karena dia jatuh cinta. Jangan kaget. Dan jangan tanya saya tahu dari mana. Dila sangat menghargai kamu. Tapi dia harus menekan perasaannya. Denny, kamu bentuk dia seperti robot. Sampai dia tidak peka lagi masalah cinta. Hanya Berlian yang merasa tertekan di rumah ini. Dan dia melarikan diri. Kamu
dahulu dapat menekan hati dan perasaan kamu. Karena kamu harus memilih. Sekarang kamu telah merampas hak mereka. Hak untuk memilih, menentukan cinta mereka. Wi, kamu salah. Kamu membuat mereka seperti boneka pajangan yang setiap saat kamu lihat seperti manusia-manusia yang kamu buat sendiri. Wi, mereka adalah keponakan-keponakan kamu. Mereka membutuhkan kebebasan. Apakah kamu masih mau menyalahkan Dila? Rubahlah sikap kamu, Wi, sebelum terlambat. Cukup. Jangan teruskan, Hardi, cukup. Saya tidak mau dengar lagi. Yang saya mau sekarang, Berlian kembali pada saya. Dan saya mau merubah sikap saya. Wow, luar biasa. Ini luar biasa. Biar kamu kelihatannya seperti gadis kecil, tapi kamu sudah pantas jadi ibu rumah tangga. Buktinya, kamu sudah bisa bikin sarapan pagi. Kan saya udah bilang, saya tuh paling gak suka dibilangin gadis kecil. Sebenarnya ini klise banget, tapi kenyataannya kamu makin manis kalau lagi marah. Ya udah, saya marah aja terus-terusan. Jangan begitu. Ayo, saya mau bicara. Ayo duduk. Saya mau tanya, apakah kamu betul-betul sayang sama saya? Saya sayang sama kamu, melebihi apapun. Makanya saya kabur dari rumah buat nemuin kamu. Kamu tahu nggak? Saya itu kangen sekali sama kamu waktu ninggalin puncak. Itu saya juga sayang sama kamu. Tapi saya merasa berdosa kalau perasaan sayang dan kangen saya merusak kehidupan dan masa depan kamu seperti ini. Karena membangun sebuah rumah tangga bukan sekedar memenuhi tuntutan cinta dan emosi, tapi perlu persiapan yang sangat-sangat matang. Dan kita sama-sama belum siap untuk itu. Kamu masih harus sekolah. Saya juga masih harus memperbaiki hidup saya secara lahir dan batin agar menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Maksud kamu, saya harus balik ke puncak? Untuk sementara. Sampai kita betul-betul siap. Kalau saya balik ke puncak, Tante Dewi sama Kak Denny gak akan ngizinin saya lagi buat ketemu kamu. Tidak. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa menghalangi cinta kita. Berlian, saya bersumpah, selama jantung saya masih berdetak, kamu akan selalu berada dalam setiap tarikan nafas saya. Makasih ya, Kak. I love you. I love you too. Den, dari tadi kenapa kamu tidak telepon Tante Dewi?
Mungkin dia sedang menunggu kabar dari kamu. Saya tahu. Kalau hanya untuk menelpon Tante Dewi dan mengatakan kalau kita belum menemukan berlian, justru akan bikin dia kecewa. Halo? Belum? Iya. Nanti akan saya kasih tahu kalau ada perkembangannya ya. Oke. Mama kamu telepon Fer. Dia menanyakan perkembangannya. Kalau mama saya telepon, kenapa dia nggak tanya saya? Dan kita istirahat dulu. Kita makan. Saya tidak mungkin bicara sama Denny karena dia memusuhi saya. Saya akan menghubungi Ferry. Tapi kamu bilang dia nggak suka sama kamu. Saya yakin Ferry bisa saja bicara karena dia tahu titik lemahnya di tangan saya. Caranya bagaimana? Pokoknya kamu tenang aja. Di puncak, saya sempat mencuri nomor HP-nya Ferry waktu dia ke kamar mandi. Tapi pasti dia akan ngajak Kak Denny. Bisa saya atur supaya Ferry ketemu saya sendirian. Terserah Kak Bobby. Yang penting saya bisa terus dekat sama Kak Bobby. Saya mandi dulu ya, Kak. Iya, sayang. Apalagi, Pak? Cukup itu saja dulu. Cepat sedikit ya. Halo? Ferry, saya minta kamu menjaga ekspresi kamu demi berlian. Seandainya Denny ada dekat kamu. Dan ingat, jangan pernah menyebut nama saya, oke? Halo, kemana aja lo? Hah? Tahu nomor telepon dari mana? Terima kasih. Ternyata kamu bisa nangkep maksud saya. Kayaknya gue bicara di luar aja. Di sini diliatin orang nggak enak. Gue cari tempat ya. Saya tunggu sampai kamu bebas bicara. Iya. Ya, kenapa? Wah, sama yang itu. Apa mau kamu? Kemudian, kamu apain anak kecil itu? Ferry. Saya jawab dulu pertanyaan kamu yang nomor 2. Berlian aman bersama saya. Dan saya tidak akan pernah merusak masa depannya. Untuk pertanyaan kamu yang pertama, sekarang saya jawab. Saya mau ketemu kamu 4 mata. Tapi kalau Denny ikut dan memata-matai saya, pertemuan batal. Dan saya tidak akan pernah menghubungi kamu lagi. Paham? Oke. Kapan? Dan di mana? Kamu selalu tergesa-gesa, Fer. Soal tempat nanti kita bicarakan. Saya yang menghubungi kamu. Wajar, Robi. Dia, sorry banget ya aku pagi-pagi nggak bisa kesini. Soalnya aku harus nemenin mama dulu ke tempat saudara di Cipanas. Deal? Gimana, Deal? Udah ada kabar? Dia nelfon semalam. Dia bilang dia di rumahnya Bobby, tapi dia nggak mau ngasih tahu
alamatnya. Kak Denny sama Ferry udah nyusul untuk nyari mereka semalam ke Jakarta, tapi ketemunya malah sama bapaknya Bobby. Alhamdulillah ya Dil. Kalau memang bapaknya Bobby ikut turun tangan, aku yakin kok masalah ini akan lebih mudah terselesaikan. Bapaknya Bobby nggak tahu Bobby di mana. Dia juga udah lama nggak ketemu sama Bobby. Ferry nelfon. Katanya Kak Denny ngeliat orang yang mirip sama Bobby dari belakang, terus orang itu marah banget sama Kak Denny. Terus gimana sama Kak Denny? Masih mikirin Kak Denny? Aduh, gimana ya Del ya? Semakin aku coba untuk ngelupain dia, semakin aku berusaha untuk benci sama kakak kamu itu. Tapi yang ada malah sebaliknya. Aku benar-benar nggak bisa lupa sama dia. Oh, oke. Kenapa sih kamu Del? Kok jadi ngetawain saya gitu? Kamu dulu juga sama kan? Kamu sama Ferry juga kayak gitu. Saya harus pergi. Ada apa, Fer? Sore ini juga saya harus ke kampus karena ada pertemuan antara mahasiswa. Jadi? Jadi ya, sepertinya saya tidak bisa menemani kalian untuk mencari berlian. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau begitu saya sama Pak Burhan ngantar kamu dulu ke kampus. Nggak usah. Biar saya saja pergi sendiri ke kampus naik taksi. Kalian teruskan saja mencari berlian. Mudah-mudahan cepat ketemu, ya. Permisi. Sorry Den, saya ada urusan sebentar. Kamu lebih baik di sini saja, karena biasanya anak-anak muda pada berenang di sini. Siapa tahu Bobby ke sini. Saya tinggal kunci mobil saya, dan kamu tunggu saya di sini, oke?
Aja kamu. Saya nggak percaya. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain berlian, mana? Nggak perlu main kasar, Fer. Saya juga bisa kalau mau. Karena dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang saya pertaruhkan kecuali berlian. Tapi kamu masih merindukan kehidupan karena kamu punya ibu dan Dila dalam hidup kamu. Tapi saya tidak punya alasan untuk memusuhi kamu. Dan lagi kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah ini. Coba ya kamu. Mana berlian? Mana? Di tempat saya. Sekarang, ngapain kamu minta saya datang ke sini? Saya minta kamu mengantar berlian pulang. Memang, makan waktu untuk membujuk dia supaya kembali ke keluarganya. Tapi akhirnya saya berhasil. Tadinya saya mau ajak dia ke sini, tapi dia menolak. Dia masih ingin menenangkan dirinya dan minta jaminan dari kamu supaya keluarganya tidak menghukum dia. Perlu kamu ketahui, Fer. Cinta saya ke berlian mungkin lebih besar daripada cinta kamu ke Dila. Oleh karena itu, saya tidak mau menyakiti dia. Dan saya tidak mau dia disakiti oleh siapapun. Secara pribadi, saya minta tolong sama kamu untuk membantu melindungi dia. Janji. Baik kalau begitu. Besok saya hubungi kamu. Selamat malam. Ya, saya udah ketemu Ferry. Hei, kok kamu nangis? Kamu gak usah takut. Ferry sudah janji akan melindungi kamu begitu kamu kembali ke puncak. Dan malam ini, kita bisa bicara tentang cinta kita sampai pagi. Ya, oke? Berlian, jangan minta saya melakukan sesuatu yang merusak masa depan kamu. Berlian, saya ingin kamu tetap suci sampai. Saya nggak nyangka kamu membawain saya. Saya nekat lari dari rumah untuk mendapatkan kasih sayang dan kejujuran dari kamu. Tapi nyatanya, ini yang saya temukan. Berlian, tolong jangan tuduh saya serendah itu. Saya tidak berniat. Kamu tidak berniat, tapi kamu berbuat. Mohon, saya mohon kamu dengar dulu penjelasan saya. Nggak ada lagi yang perlu saya dengerin. Karena bagi saya, semua yang keluar dari ucapan kamu adalah kebohongan untuk nutupin kebohongan. Sayang,
Mau apa Anda kesini? Saya menuntut jawaban dari kamu, termasuk pertemuan kamu dengan Ferry. Kamu kaget saya datang ke sini? Baik, saya akan kasih jawaban apapun yang Anda inginkan. Tapi tolong datang lagi besok, bukan sekarang. Tunggu! Kamu pikir saya ini siapa? Kamu pikir saya ini goblok? Kamu minta waktu sampai besok pagi, supaya malam ini kamu bisa kabur. Itu kan yang kamu mau? Saya tidak berniat untuk membohongi Bapak. Saya cuma minta waktu untuk menenangkan dia, Pak. Baik, saya kasih waktu kamu 1 jam dan tidak lebih. Kamu jangan main-main dengan saya. Kamu tahu, saya sudah 20 tahun hidup di dunia yang penuh sekotor yang kamu lakukan sekarang. Terima kasih, Pak. Ada satu hal yang Mama belum tanya sama kamu. Karena Mama takut Denny menjadi bingung. Tentang apa, Ma? Kenapa kamu memperkenalkan papa kamu ke Denny sebagai ayahnya Bobby? Karena saya sudah bilang sama Dila dan keluarganya bahwa papa saya sudah meninggal. Ferry, kenapa kamu sekejam itu terhadap papa kamu? Bagi saya, dia sudah tidak ada. Justru lebih baik saya anggap dia sudah meninggal. Ma, saya tidak mau musuhi dia, Ma. Dia memilih jalan hidupnya sendiri. Saya tidak mau. Kalau dia mengotori jalan hidup kita. Sayang, manusia bisa berubah. Mama yakin akan ketulusan papa kamu untuk meninggalkan dunia kelamnya dan kembali ke jalan yang lurus dan bersih, Nak. Ma, kalau dia berubah, kenapa dia mengirim seorang bandit untuk menyusul saya dan membujuk saya supaya saya mau menerima dia sebagai papa saya? Memangnya Bobby bilang sama kamu kalau dia disuruh papa kamu, iya? Bandit-bandit disumpah untuk tutup mulut, Ma. Untung saja Bobby tahu dari berlian yang sempat ditelepon oleh Ibu Dewi bahwa saya dan Denny sedang mencari dia. Makanya Bobby buru-buru membalikan berlian yang belum sempat dia apa-apakan. Kamu tahu dari mana? Bobby menelpon saya dan dia minta supaya saya membawa berlian pulang. Dan besok dia akan menelpon saya di mana saya bisa menjemput berlian. Tapi dengan satu syarat. Saya tidak boleh memberitahu Denny. Karena dia tidak ingin ketemu dengan Denny. Kalau memang tidak terjadi apa-apa dengan berlian, apalagi setelah semalam berlian tinggal sama dia, berarti itu menunjukkan bahwa Bobby adalah anak baik-baik dan benar-benar cinta sama berlian, Nak. Mungkin Bobby mencintai berlian. Tapi dia bukan anak baik-baik, Ma. Dia bandit. Suatu saat nanti, dia akan menjadi seperti Burhan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.